Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anisiti Nurrokhayati. Nah, pada kali ini kita akan sedikit membahas untuk materi mata kuliah statistik, yaitu dengan topik bahasan pemecahan masalah secara statistik. Nah, jadi kita itu biasanya ada masalah-masalah problem-problem di kehidupan sehari-hari. Nah, problem-problem ini baik yang sederhana ataupun yang kompleks itu bisa diselesaikan dengan salah satu metodenya yaitu dengan ilmu statistik. Nah, seperti itu. Gimana sih cara penyelesaiannya atau metode-metode apa aja yang bisa digunakan seperti itu. Nah, maka di sini nanti saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pemecahan masalah secara statistik. Mari kita simak. Nah, di sini bagaimana sih penyelesaian masalah dengan statistik? Nah, jadi bisa tadi yang sudah saya sebutkan, jadi sebagian besar masalah itu bisa dipecahkan atau bisa diselesaikan secara statistik. Lebih tepatnya jika kita itu mengikuti, tapi kita harus mengikuti tahapan-tahapan yang benar seperti itu, tahapan-tahapan di statistik secara benar seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa langkah untuk memecahkan atau mencari jawaban masalah yang rasional mengenai suatu persoalan yang nanti bisa diselesaikan dengan statistik seperti itu. Nah, tapi di sini perlu diingat bahwa tahapan-tahapan ini harus dilakukan dengan baik, dengan jujur seperti itu karena jika tidak maka nanti akan terjadi miskomunikasi atau sekarang yang kita sebut misalnya kayak hoax seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kita penerimaan suatu argumen gitu ya yang tidak didampingi oleh suatu ilmu seperti itu. Nah, ini apa sih langkah-langkahnya? Jadi ada beberapa langkah-langkah penyelesaian masalah secara statistik. Yang pertama yaitu kita mengidentifikasi masalah atau peluang. Nah, di sini kita itu misalnya kita pribadi gitu atau kita sedang bekerja di suatu instansi, perusahaan, industri atau pemerintahan seperti itu. Nah, kita menjadi kepala nih kita menjadi kepala suatu kegiatan seperti itu, suatu eh, momen seperti itu ya suatu acara. Nah, seperti itu di sini kita harus misalnya ada suatu masalah kita mengidentifikasi dulu masalahnya. Nah, di sini kita itu mencari masalah apa sih yang dihadapi seperti itu. Baru informasi kuantitatif yang bermanfaat dalam hal mencakup data yang menggariskan sifat dan luas permasalahan. Misalnya, misalnya misalnya kita di sini di teknik mesin gitu ya, di manufaktur, kita bekerja di industri manufaktur. Nah, kita ditugaskan untuk melakukan pengecekan produksi seperti itu. Nah, jadi ternyata setelah kita lakukan pengecekan produksi dan kita lihat di pasar gitu ya, ternyata ada beberapa komplain bahwa misalnya ada beberapa konsumen gitu, customer seperti itu yang belum mendapatkan barang yang kita buat seperti itu. Mereka udah pesen tapi belum mendapatkan barang. Ini kita pahami masalahnya. Oh, berarti kita kurang nih, produksi kita kurang sehingga banyak banyaknya permintaan itu tidak sebanding dengan banyaknya produksi yang kita buat seperti itu. Jadi ini bisa dilihat selanjutnya kenapa sih kok produksinya bisa berkurang? Oh, mungkin ada beberapa mesin yang rusak. Oh, berarti yang maintenance-nya nih kurang mungkin maintenance-nya kurang gesit gitu atau mungkin pengadaan barang untuk spare part maintenance itu terlambat seperti itu sehingga memperlambat proses produksi dan memperlambat juga konsumen mendapatkan produk yang diminta. Nah, misalnya seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu setelah kita mengidentifikasi tadi masalahnya apa gitu ya, mengumpulkan data yang tersedia. Nah, di sini kita kumpulkan data-data tuh kita kumpulkan harus benar. Tadi misalnya eh, berapa sih konsumen yang belum mendapatkan produk kita gitu ya. Berapa sih konsumen yang udah order tapi belum dapet. Baru itu berapa sih jumlah permintaan konsumen dan berapa sih jumlah produksi kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi apakah jauh sekali perbedaannya atau ya mungkin hanya berbeda beberapa unit seperti itu.
Nah, sumber data ini dapat diklasifikasikan ke dalam kategori internal dan eksternal. Nah, data bisnis dan ekonomi internal dapat ditemukan di bagian akuntansi, produksi, dan pemasaran, serta di bagian lain dalam organisasi. Selain data asosiasi perdagangan, konsumen dan pemasok, data eksternal, nah itu tadi jadi ada data internal dan data eksternal, kan kita mengumpulkan data. Nah tadi kalau data internal itu yang ada di dalam organisasi kita, yang ada di departemen-departemen kita, tadi departemen produksi, departemen pemasaran, seperti itu, departemen pengadaan, seperti itu. Nah sedangkan data eksternal itu data yang dari luar, jadi misalnya data dari konsumen, data pemasok, supplier, seperti itu. Dan juga bisa berupa berita bisnis periodik, misalnya berita-berita bisnis gitu ya, week sales, terus itu mungkin sales management, statistik Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kita mengumpulkan data yang tersedia, kita bisa mengumpulkan data orisinil yang baru. Apa sih data orisinil yang baru ini? Nah, jadi di sini data yang diperlukan untuk analisa itu misalnya tidak tersedia dari sumber-sumber lain, sehingga tidak ada alternatif bagi analisis kecuali mengumpulkan sendiri. Ya, jadi misalnya tadi itu kan misalnya kayak data eksternal gitu ya, data konsumen, data supplier itu kan kita dapat dari udah ada misalnya tim yang di luar, nah, tapi tim dari supplier itu yang mengumpulkan gitu, tim dari misalnya dari toko-toko gitu ya. Tapi jika data itu tidak tersedia, maka si pihak perusahaan itu mencari datanya sendiri seperti itu. Contohnya misalnya langsung perusahaan itu membuat tim gitu untuk survei pasar, langsung tim itu langsung terjun ke pasar, langsung misalnya mencari sampel gitu ya, sampel konsumen yang menggunakan produknya, menggunakan produk perusahaan itu, lalu dilakukan wawancara, dilakukan tanya jawab seperti itu. Lalu mengklasifikasikan dan mengiktisarkan data. Nah, jadi di sini setelah data dikumpulkan, data selanjutnya adalah mengorganisasikan dan mengelompokkan data itu untuk tujuan penelaan. Jadi identifikasi jenis data dengan karakteristik serupa dan mengaturnya ke dalam kelompok atau kelas. Itu disebut dengan klasifikasi. Jadi kita kelompokkan, baru kita kelaskan. Seperti itu misal, jadi tadi misalnya ada konsumen yang tidak mendapatkan produknya, itu ya kita kelompokkan dulu, misalnya yang tidak mendapatkan produknya itu udah lebih dari sebulan misal, atau ada nggak gitu, terus ternyata nggak ada, terus nanti kita kelompokkan lagi yang 3 minggu, 2 minggu, seperti itu. Nah terus menyajikan selanjutnya, langkah selanjutnya itu menyajikan data dari data yang sudah kita olah tadi, kita kumpulkan, kita olah, kita sajikan, yaitu di sini kalau di dalam statistik itu penyajian datanya itu harus bagus, cantik gitu ya. Jadi orang yang udah belajar ilmu statistik saat dia menyajikan data itu datanya tidak lagi yang berhamburan. Jadi penyajian data dalam ilmu statistik ini bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk diagram seperti itu. Dan yang terakhir adalah menganalisis data. Jadi di sini ada pihak yang menganalisis masalah dari data itu ya yang telah diolah tadi, kita analisis, lalu kita interpretasikan hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini bisa menggunakan ukuran deskriptif yang telah dihitung sebagai dasar untuk menarik kesimpulan secara statistik yang mungkin bernilai, dan menggunakan alat bantu statistik yang dapat membantu mencari kemungkinan rangkaian tindakan paling menarik. Nah, selanjutnya itu pengambilan keputusan. Dari analisa tadi bisa dilakukan pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini misalnya ketua tim, suatu misalnya tadi ketua tim, manajer, direktur, misalnya seperti itu harus mempertimbangkan pilihan-pilihan atas dasar sasaran yang telah ditentukan agar menghasilkan suatu rencana atau keputusan yang merupakan jawaban terbaik dari permasalahannya. Nah, jadi jadi ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah secara statistik. Jadi tidak langsung itu pada saat kita bekerja di suatu instansi industri gitu ya. Tadi misalnya kita bekerja di departemen produksi, lalu ada kekurangan produk gitu yang sampai ke konsumen, baru kita tidak melakukan analisis secara runtut, secara baik, langsung mengejudge gitu ya, maksudnya langsung karena ini
pekerjanya tidak baik nih, makanya begini-begini. Nah, itu tidak boleh karena tadi harus kita analisa dulu masalahnya apa, penyebabnya itu apa aja. Terus itu di situ nanti kan terus nanti kita kumpulkan datanya sesuai nggak gitu antara yang dilaporkan ke perusahaan dengan yang di pasar seperti itu, baru kita analisa seperti itu. Sudah ada langkah-langkah penyelesaian masalah secara statistik. Nah, jadi teman-teman mahasiswa setelah belajar statistik nanti diharapkan tidak lagi menjadi mahasiswa-mahasiswa yang gampang termakan hoax seperti itu. Nah, itu salah satu manfaatnya tuh untuk belajar ilmu pengetahuan seperti itu ya. Jadi kita harus membaca, mengambil suatu problem, masalah, jika kita mendapatkan problem masalah gitu, kita harus pikirkan itu mateng-mateng. Kenapa sih kok saya begini? Oh, alasannya begini, oh begitu, seperti baru kita ambil kesimpulannya, baru kita ambil penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita ingat apa itu statistik. Nah, di sini statistik itu bisa diartikan secara luas dan secara sempit. Secara luas, statistik adalah ilmu atau seni yang berkaitan dengan metode pengumpulan dan analisa data kuantitatif atau data angka untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Seperti itu. Lalu kalau secara sempitnya, secara simpelnya gitu ya, statistik adalah data berupa angka, yaitu yang merupakan hasil pencatatan suatu kejadian yang menerangkan suatu hal, misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini tadi yang secara luas, nah jadi secara sempit intinya statistik itu adalah suatu ilmu untuk mengumpulkan data gitu ya, menganalisa data yang dia nanti berupa angka seperti itu. Jadi di sini kita bertemu dengan angka-angka karena secara ilmiah gitu ya, data-data yang berupa angka ini pasti seperti itu dan juga tingkat akurasinya itu lebih tinggi daripada data yang berupa katanya gitu ya, dari kata data-data yang berupa kalimat seperti itu. Nah, contoh di sini ada statistik penduduk. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi ini berupa data, ini adalah data statistik. Contohnya juga di sini statistik penduduk gitu. Nah, di sini yaitu merupakan sekumpulan angka yang memberikan informasi tentang jumlah penduduk dapat berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa keuntungan dari metode statistik. Nah, jadi beberapa keuntungan ya dari metode statistik yaitu hmm, di sini statistik itu dapat memberikan objektivitas dan ketelitian eh, pengamatan. Nah, jadi di sini kita eh, jadi kita tidak mengukur sesuatu itu berdasarkan subjektivitas, tapi berdasarkan objektivitasnya dan ketelitian pengamatan. Lalu menghemat waktu, biaya dan tenaga karena pendugaan dapat atas dasar sampel. Nah, jadi eh, kita tidak membuang waktu. Jadi misalnya tadi perusahaan itu kan konsumennya itu kan pasti banyak ribuan gitu ya. Tapi itu tidak diambil semuanya. Nah, jadi di ilmu statistik ada yang namanya populasi dan sampel. Nah, populasinya itu apa, nanti sampelnya apa, seperti itu. Nah, itu bisa untuk sampel itu bisa untuk meringkas waktu untuk pada saat kita pengambilan data seperti itu. Lalu untuk mengumpulkan data, mereka menyajikan, menginterpretasikan, menganalisis data yang diperoleh dan mengambil suatu kesimpulan atau generalisasi. Mementingkan fakta daripada konsep yang abstrak dan tidak mengekspresikan fakta dalam perasaan. Nah, jadi tidak boleh pakai perasaan. Jadi pada saat kita menganalisa, kita mengumpulkan data itu harus sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh, dia kan misalnya gini ya, misalnya ada kita ternyata produk kita ini tidak diterima masyarakat karena eh harganya yang terlalu mahal atau rasanya yang tidak enak, misalnya dia produk makanan gitu. Nah, jadi ini kalau misalnya kita minta saudara kita menilai, itu kita harus bilang, kamu harus menilai produknya, jangan menilai karena kamu saudaraku gitu. Jadi kalau nanti berdasarkan subjektivitas, pasti nanti nggak enak nih kalau dikasih nilai jelek gitu ya, karena dia saudara aku, temanku gitu. Nah, tapi kalau berdasarkan objek, berdasarkan bendanya, maka kita akan bener nih produk ini misalnya kurang baik gitu. Produk ini eh gampang misalnya gampang misalnya kalau misalnya dia produk makanan gitu ya, gampang basi misalnya seperti itu. Nah, jadi harus
berdasarkan fakta, tidak boleh berdasarkan perasaan. Seperti itu. Lalu, nah, pemecahan masalah statistik, di sini ya, pemecahan masalah secara statistik itu menekankan pada pendekatan kuantitatif dimulai dengan identifikasi masalah tadi, ini ringkasannya gitu ya. Dimulai dengan identifikasi masalah, pengumpulan fakta objektif yang relevan, interpretasi data dalam bentuk tabel atau grafik, menganalisanya dan menarik kesimpulan. Itu adalah tadi langkah-langkahnya. Lalu, nah di sini bisa dilihat di sini. Jadi pemecahan masalah secara statistik di sini kita identifikasi dulu masalahnya, baru kita kumpulkan fakta yang relevan. Baru apakah fakta itu tersedia dan cukup gitu ya. Kalau tidak, maka kumpulkan data lagi. Lalu kalau dia sudah cukup, maka klasifikasi dan ikhtisarkan. Lalu sajikan dan informasikan gitu, analisis dan interpretasikan, tarik kesimpulan dan ambil keputusan seperti itu. Nah, di sini jika tadi tidak cukup gitu ya, kita kumpulkan data baru dengan melakukan kuesioner, wawancara, observasi atau dokumentasi. Nah, itu dengan cara mengambil data dari populasi ataupun sampel. Apa sih itu populasi gitu ya? Jadi populasi adalah sekelompok objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi perhatian suatu pengamatan. Nah, objek ini untuk elemen populasi yaitu manusia, benda, tanaman, kejadian, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu kalau sampel, nah di sini yaitu sebagian elemen populasi yang diambil dengan prosedur tertentu sehingga mewakili populasinya. Jadi populasi itu lebih besar daripada sampel. Populasi di dalamnya ada sampel. Nah, seperti itu. Di dalam sampel ada yang dinamakan dengan kerangka sampel dan ada ukuran sampel. Kerangka sampel yaitu daftar seluruh elemen populasi yang akan diambil sampelnya. Lalu ukuran sampel yaitu banyaknya elemen sampel. Di sini ada statistik itu dibedakan menjadi beberapa gitu ya. Jadi di sini ada berdasarkan penggunaannya. Yang berdasarkan penggunaannya ini ada dinamakan dengan statistik deskriptif. Nah, apa sih itu statistik deskriptif? Ini adalah ilmu statistik yang digunakan untuk menyederhanakan nilai hasil pengamatan, meringkas dan menyajikan. Nah, lalu untuk mengukur gejala pemusatan dan penyebaran data agar diperoleh informasi yang menarik, berguna dan mudah dipahami. Dan untuk penyajian data dengan statistik deskriptif dapat menggunakan media tabulasi, grafik, atau diagram. Ini adalah metode statistik yang paling umum digunakan dan paling sederhana. Contoh penggunaan statistik deskriptif. Nah, contoh misalnya di sini akan meneliti jumlah mahasiswa gitu ya. Maksudnya meneliti tentang mahasiswa teknik mesin. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu jumlah mahasiswa prodi S1 teknik mesin tiap tahun, misalnya seperti itu. Nah, ini jadi penggunaan statistik deskriptifnya pertama dengan menggunakan tabel. Kita tadi bisa penyajian datanya dengan tabel. Nah, ini contohnya tabel pada tahun 2017 ada 10, 18, 27. Nah, seperti ini. Tapi kalau menggunakan tabel, dia sangat sederhana seperti ini dan kita harus maksudnya kita tidak bisa langsung mendapatkan informasi gitu ya, informasi tambahannya. Kita hanya bisa mendapatkan informasi pada tahun 2018 ada 27 mahasiswa, 2021 ada 49 mahasiswa baru, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya bisa menggunakan grafik atau chart atau diagram. Nah, ini akan lebih baik. Informasi yang kita dapatkan akan lebih banyak seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini datanya sama dengan data yang sebelumnya ini, tapi jika kita menggunakan grafik, kita langsung tahu di situ di tiap tahunnya apakah ada peningkatan mahasiswa baru atau ada penurunan mahasiswa baru. Nah, seperti itu. Nah, jadi contohnya di sini terlihat nih pada 2017 karena prodi teknik mesin OMKT ini baru buka, jadi mahasiswanya masih sedikit, baru semakin meningkat dan paling meningkat di tahun 2020. Tapi menurun lagi nih karena di tahun 2020 ini COVID, kita mengalami pandemi COVID seperti itu, di situ yang mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat sehingga memungkinkan untuk masyarakat itu tidak menguliahkan anaknya dulu gitu. Jadi di-keep dulu nih, jangan kuliah dulu karena mungkin keadaan ekonomi keluarga lagi tidak baik atau tidak stabil. Nah, itu. Nah, jadi ini adalah kelebihan dari penyajian data secara grafik atau diagram atau chart gitu ya. Jadi kita bisa lebih lanjut menganalisanya. Jadi dengan satu diagram aja kita bisa menganalisa tadi apakah ada peningkatan data itu atau ada penurunan seperti itu, baru karena apa gitu ya. Kita mencari kenapa sih kok dia naik, kenapa dia turun. Oh,
terus nanti solusinya bagaimana. Nah, tapi kalau tadi secara tabel kita hanya bisa melihat oh ya udah gini. Bisa sih dilihat apakah dia menurun dan menaik, tapi kan itu agak lama kita harus melihat gitu ya. Oh, dari sini naik, dari situ turun. Nah, seperti itu tuh kita harus lebih melihat. Nah, tapi kalau dia bentuknya grafik, dia akan lebih cantik tentunya, terus dan kita akan lebih enak untuk menganalisanya. Selanjutnya ada tadi statistik deskriptif, selanjutnya ada statistik inferensial. Nah, sini untuk statistik inferensial yaitu untuk analisa data dan menarik kesimpulan, estimasi suatu fenomena ataupun menguji hipotesis. Jadi statistik inferensial itu digunakan untuk menganalisa data dan menarik kesimpulan untuk fenomena ataupun menguji hipotesis. Untuk analisa data dari sampel atau langsung dari populasi bila memungkinkan. Statistik inferensial tidak sama dengan statistik induktif. Karena kesimpulan yang ditarik dapat untuk generalisasi atau hasil analisa dari sampelnya diberlakukan untuk populasi. Jadi dia untuk generalisasi. Jadi kita misalnya mengambil data tadi, misalnya dari tadi perusahaan kita gitu ya, punya 2.000 pelanggan. Tapi kita hanya mau mengambil data sampel untuk 500 pelanggan. Nah itu jadi data 500 pelanggan ini sudah bisa digunakan untuk menarik kesimpulan 2.000 pelanggan tadi. Nah, itu untuk statistik inferensial atau statistik induktif. Nah, di sini untuk statistik inferensial itu ada statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Apa sih itu gitu ya? Jadi kalau di statistik non-parametrik itu tidak mempertimbangkan parameter populasi, tidak mempersyaratkan normalitas sebaran data, membutuhkan data berskala, nominal atau ordinal. Lalu di statistik non-parametrik, analisis korelasi itu bisa menggunakan ada beberapa metodenya, yaitu analisis korelasi Spearman, Tau-Kendall, Chi-Cochran, dan Chi-Quadrat. Nah, kelemahannya untuk statistik non-parametrik yaitu tidak dapat digunakan untuk uji pengaruh antar variabel, hanya terbatas uji korelasi atau eksplorasi. Selanjutnya untuk statistik parametrik itu mempertimbangkan nilai yang menggambarkan ciri atau karakteristik populasi. Nah, parameter berguna untuk menentukan karakteristik populasi dan jika dilakukan pengambilan sampel dari populasi tersebut akan representatif. Di sini contoh dari statistik parametrik, misalnya pada populasi lampu pijar, suatu perusahaan salah satu parameternya adalah daya tahan lampu. Nah, di sini bisa dibuat dua kemungkinan karakteristik populasinya. Yang pertama, jika bersifat heterogen, maka kriteria daya tahan lampu dapat bervariasi, bisa 1-2 jam, 3-4 jam, dan seterusnya, tergantung pada interval yang digunakan. Jika homogen, hanya terdapat satu kriteria daya tahan, misalnya 2-3 jam, seperti itu. Lalu membutuhkan data berskala minimal interval. Sebaran data atau distribusi populasi atau sampel bersifat normal, yaitu diketahui melalui uji normalitas data. Lalu di statistik parametrik, analisis regresi linear sederhana dan berganda, analisis faktor, uji T, analisis cluster, dan analisis multivariat adalah metode-metode yang dapat digunakan di statistik parametrik. Nah ini, itu tadi ada statistik jenisnya ya, ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis data. Jadi di dalam statistik itu ada jenis-jenis data. Ada data-data itu ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu jenis kelamin, perempuan, laki-laki, seperti itu. Warna gitu ya, biru, merah, kuning, seperti itu. Dan asal suku, misalnya Jawa, Bugis, Sumatera, Medan, Batak, seperti itu. Lalu ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini dibedakan lagi ada data diskrit dan data kontinu. Misalnya data diskrit itu jumlah mobil, jumlah staff, jumlah TV. Jadi dia tidak satu, misalnya maksudnya jumlah gitu ya, misalnya 10 mobil, 50 staff, misalnya seperti itu. Dan data kontinu, berat badan, jarak kota, luas rumah, seperti itu. Sumber data statistik itu ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu yaitu misalnya wawancara langsung, wawancara tidak langsung, dan pengisian kuesioner. Nah, data primer itu yang data bisa langsung kita dapatkan. Tapi kalau data sekunder itu data yang kita ambil dari pihak kedua. Jadi misalnya data yang berasal dari BPS, dari bank, atau dari instansi-instansi lain seperti itu. Nah, terima kasih. Nah, itu tadi adalah
penyelesaian masalah secara statistik. Nah, jadi nanti selanjutnya kita akan membahas tadi populasi sampel seperti itu untuk menghitung bagaimana gitu ya. Nah, jadi ini adalah penyelesaian masalah secara statistik. Tadi ada beberapa langkahnya. Nah, jadi secara 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 simpulan gitu ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa tadi keuntungan menggunakan metode statistik yaitu lebih lebih keuntungan menggunakan keuntungan memecahkan masalah secara statistik, yaitu di sini kita mengutamakan objektivitas fakta seperti itu ya, tidak menggunakan perasaan pada saat kita mengambil keputusan atau menyimpulkan permasalahan seperti itu. Lalu menekankan pada ketelitian pengamatan, terus dapat menghemat waktu karena kita bisa menggunakan sampel yang mewakili populasi seperti itu. Jadi kita tidak mengambil data itu secara besar, tapi kita bisa mengambil data secara kecil yang mewakili data besar tersebut seperti itu. Lalu kesimpulannya lagi tadi populasi yaitu merupakan sekumpulan objek yang menjadi pusat pengamatan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari objek yang diambil dari populasi menggunakan teknik tertentu agar representatif. Nanti ada nih metode-metode pengambilan sampel gitu ya. Jadi ada nanti cara-cara mengambil sampel seperti itu. Jadi misalnya tidak jadi ada harus ada ilmunya, maksudnya ada standarnya gitu ya, ada batasannya untuk mengambil sampel itu bagaimana seperti itu. Nah, jadi demikian untuk pengambilan data secara statistik pendahuluan gitu ya. Selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi untuk materi-materi statistik. Tadi untuk metode-metode penyelesaian masalahnya kita kupas satu-satu metode gitu ya. Kita kupas populasi itu apa, sampel itu apa, terus itu kita kupas tuh uji T itu apa, statistik non parametrik itu gimana gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu secara lebih detail agar kita semua bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dan bermanfaat untuk diri kita dan lingkungan kita. Selamat belajar dan jangan lupa untuk belajar dari referensi lain. Oke, jadi baca di Google, baca di buku, cari buku, baik buku e-book online atau buku yang beli gitu ya di toko buku seperti itu untuk memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan kita karena ilmu itu tidak pada saat kita memperdalam ilmu itu tidak akan pernah rugi. Seperti itu. Ilmu itu tidak akan pernah kedaluarsa. Ilmu itu pasti bermanfaat untuk kita dan untuk lingkungan kita. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.